Penantian. Kepadamu calon imam yang mencintaiku dalam diam, yang menyerak tinta di tahajud malam, yang menerima kekuranganku luar dalam. Aku bersabar menantimu dalam taat, dengan rasa yang kugenggam erat, dengan hati yang tertutup rapat, hingga kau menjemputku sepenuh niat. Aku ingin menyambutmu dalam doa, meniti jalan sampai akad terbaca, beriringan menyambut masa depan penuh asa. Tanpa jeda bersama kita menghampai ridhonya. Aku memposting 3 bait puisi tersebut ke Facebook. Sudah pasti ramai komentar dari teman-teman di dunia maya, terutama 2 geng ribut, Mawa dan Dila. Ayo bang, lanjut. Tulis Mawa sambil mentag aku Fitrah Ilhami. Cie, buat siapa tuh? Dila ikut berkomentar. Yang lagi dalam penantian. Tenang, besok aku datang kok. Hahaha. Si Rahma mengetik tanggapan. Dalam banget puisinya, Nurul tak mau ketinggalan. Esok hari pernikahanku sengaja aku menulis puisi itu untuk meminimalkan debar-debar di dada saat menanti akad. Kata orang menulis itu bisa menjadi terapi, dan aku telah membuktikannya. Kala aku sedih oleh sesuatu lalu menulis, dadaku seketika plong. Ketika marah lantas disalurkan lewat menulis puisi, rasa marah malah berubah menjadi indah untuk dibaca. Pun ketika sedang dilanda rindu pada sesuatu dengan menulis, rindu itu pun akan tersalurkan dengan cara yang syahdu. Aku sangat bersyukur dikaruniai rasa suka pada kegiatan membaca dan menulis, dan tak kusangka lewat hobi menulis pula aku menemukan jodoh. Aku sudah menyiapkan sebuah kado khusus untuk Fitrah. Sebetulnya kado itu ingin kuberikan saat ulang tahunnya awal Juni kemarin. Tapi karena lupa tak apalah, mungkin lebih baik kado ini diberikan saat kami sudah sah menjadi pasangan suami istri saja. Aku duduk di kursi lalu segera mengambil secari kertas dan pulpen. Tak lama kemudian aku menuliskan sesuatu di kertas putih itu. Selain kado, aku pikir perlu juga menulis surat cinta untuk Fitrah. Akan kuberikan surat ini setelah ia resmi menjabat tangan Bapak dan mengucapkan kalimat akad. Aku ingin menyampaikan semua isi hati lewat surat ini. Semoga setelah membaca surat ini ia akan mengerti bahwa aku sangat mencintainya dan ridho ia menjadi jodoh dunia akhiratku. Tadi sekitar jam 1 siang, Fitrah memberi kabar kalau ia dan keluarganya sudah berangkat ke Indramayu. Perkiraan mereka akan sampai di sini besok subuh. Aku mendoakan agar perjalanan panjang mereka diberikan keselamatan oleh Allah. Di sini semuanya tampak sibuk sedari pagi tadi. Bapak terlihat memantau orang yang mendirikan tenda, juga ikut menyebarkan undangan untuk kolega dan sahabatnya. Mamah tak kalah repot di tanah kosong belakang rumah yang sudah diberi tenda. Beliau seperti tak kenal lelah membuat masakan sebagai jamuan esok pagi. Para tetangga hilir mudik membantu kegiatan masak-memasak. Daftar acara telah dibuat, pengisi acara termasuk para saksi nikah sudah ditentukan. Pria sudah dihubungi, begitu pula fotografer untuk mengabadikan momen akad nikah yang sakral itu pun sudah dikontak. Semuanya oke. Tak lupa aku juga mengirim pesan ke teman-teman semasa sekolah dan rekan-rekan kerja agar berkenan menghadiri akad nikah kami. Selepas Isya, halaman rumahku makin ramai oleh warga adat di sini. Bila ada warga mengadakan hajatan, maka malam sebelum hari H, orang-orang sekampung akan datang di emperan rumah Sohibul Hajat, lalu begadang sampai subuh. Kami menyebutnya lek-lekan. Saat lek-lekan, para warga akan mengisi waktu dengan duduk santai di atas kursi yang sudah disusun memanjang, mengobrol sembari menikmati kacang rebus, ubi bakar, keripik singkong, serta segelas kopi. Ketika malam makin larut, biasanya Sohibul Hajat akan mengeluarkan TV dan VCD player dari dalam rumah, meletakkannya di halaman rumah, lalu menonton film-film zaman dahulu seperti film komedi Warkop DKI atau malah menonton film horornya almarhumah Susana. Dahulu jika ada tetangga mengadakan hajatan, aku dan kawan-kawan sepermainan akan duduk paling depan menonton tayangan yang diputar oleh Sohibul Hajat. Kini aku duduk di tepi tempat tidur sambil memegang handphone.
Fitur waktu di layar gawaiku menunjukkan jam setengah 10 malam. Baru saja Fitrah menyampaikan kalau rombongan telah sampai di Semarang. Perjalanan cukup lambat sebab beberapa kali harus berhenti sholat, istirahat, dan mencari rumah makan. Belum tidur, Mil. Mamah mengetuk pintu kamarku yang memang tidak kututup sempurna. Aku menatap wajah mamah yang menyembul di sela-sela pintu. Belum, Mah. Mamah mendorong pintu, melangkah masuk lalu duduk di sampingku. Gak ngantuk? Aku menggeleng lemah. Mamah tersenyum. Dulu Mamah juga seperti kamu saat akan menikah, susah tidur. Hehe, Mah. Kusandarkan kepala di pundak perempuan yang melahirkan dan mengasihiku sejak kecil itu. Gimana sih hidup setelah menikah itu? Aku lihat ada teman yang kelihatan bahagia sekali setelah nikah, tapi tak sedikit pula yang tampak menderita, bahkan berujung perceraian. Kalau lihat teman yang bahagia, aku jadi semangat untuk menikah. Namun ketika mengingat teman yang setelah nikah malah tertekan batinnya, tiba-tiba timbul keraguan, apakah aku bisa menjalani pernikahan dengan sempurna? Mamah membelai kepalaku lembut. Nak, yang harus kau ingat adalah bahwa menikah itu seni mengalah. Ketika seorang lelaki berkumpul satu rumah dengan perempuan dalam ikatan pernikahan, padahal keduanya dibesarkan dengan cara didik yang berbeda oleh kedua orang tuanya masing-masing, mungkin kultur di lingkungan yang membentuk karakter mereka ketika tumbuh dewasa juga berbeda, maka ketidakcocokan terhadap kebiasaan pasangan merupakan suatu kepastian. Apalagi pada pengantin muda yang sifat egoisnya sering meluap-luap, ketidakcocokan terhadap karakter pasangan akan berubah jadi cekcok, debat, adu marah, dan tidak sedikit berakhir pada perceraian. Maka mengalah adalah kunci untuk mempertahankan hubungan pernikahan. Selama tidak sampai melanggar syariat, tidak membahas sesuatu yang sangat prinsipil, maka tinggalkanlah perdebatan dengan suami. Meski pendapatmu itu benar, mengalahlah, karena menikah bukan tentang menang-menangan, bukan tentang siapa yang lebih pintar, lebih unggul, dan lebih benar. Menikah itu tentang menyatukan dua insan dengan segala kekurangan dari dalam diri masing-masing, membuang rasa keakuan, lalu berusaha untuk bersama-sama memperindah perilaku. Sembari tetap bergelanjut di pundaknya, aku mendengarkan taksim ucapan mamah. Entahlah, setelah mendengarkan petuah dari mamah barusan, seketika aku terkenang filosofi garam dapur. Aku mendapatkan filosofi ini dari seorang dosen ketika kuliah dulu. Garam dapur sebenarnya merupakan gabungan dua unsur, yakni natrium atau Na dan klorin atau Ci. Tapi tahukah kita bahwa dua unsur itu merupakan zat yang sangat berbahaya jika berdiri sendiri? Bila digerus menjadi bubuk, natrium akan meledak di dalam air secara spontan. Sedangkan klorin sejatinya merupakan bahan kimia yang memiliki bau menyengat dan berpotensi merusak organ pernapasan manusia. Klorin juga menjadi bahan dasar pembuatan bom atom pada Perang Dunia Pertama di Jerman. Akan tetapi ketika unsur natrium dan klorin menyatu menjadi senyawa, maka sifat-sifat yang berbahaya dari keduanya pun terlepas, lalu mereka mengubah diri menjadi senyawa yang bermanfaat. Natrium klorida atau NaCl alias garam dapur. Saking bermanfaatnya si garam dapur sampai dibuatkan peribahasa, hidupku tanpa mau bagai sayur tanpa garam. Mungkin seperti itulah sebuah ikatan pernikahan. Saat lajang, setiap insan membawa sifat buruknya sendiri. Kemudian mereka bertemu dengan seseorang yang dicintai dan memutuskan menikah. Hanya saja setelah menikah, sifat negatif diri masih melekat pada diri masing-masing. Sifat-sifat itu bisa kapan saja meledakkan hubungan pernikahan bila suami dan istri tak mau merelakan diri untuk meleburkan karakter negatif masing-masing. Kemudian bersama berusaha untuk jadi pribadi yang elok. Rela saling mengalah demi keutuhan keluarga, hingga kelak mereka akan menjadi pasangan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Bila natrium dan klorin saja bisa melepaskan sifat berbahayanya masing-masing lalu bersatu menjadi senyawa yang bermanfaat, harusnya manusia juga bisa. Dan yang tak boleh kamu lupa lagi, tutur mamah selanjutnya, bahwa menikah adalah tentang menerima segala kekurangan pasangan, termasuk dalam hal pendapatan. Jika nanti suami memberi nafkah padamu, asal itu harta yang halal, terimalah dengan lapang dada, berapapun jumlahnya. Kesulitan ekonomi itu lumrah di awal jalannya pernikahan. Yang terpenting jangan lupa terus doakan suami agar rezekinya dilancarkan Allah. Bila perlu kamu harus tirakat, ibadah khusus untuk kesuksesan suami. Insya Allah segala kesulitan akan diberikan jalan keluar terbaik. Mamah kembali mengelus kepalaku, kali ini jauh lebih lembut. Duh, anak sulung mamah sudah besar aja. Rasanya baru kemarin mamah menyusuimu, menggendongmu agar kau tak rewel di tengah malam. Besok kamu akan menikah, menghabiskan sisa umur dengan seorang laki-laki yang baru engkau kenali dan tinggal jauh dari mamah. Doa mama semoga pernikahanmu bahagia ya nak. Tak lama kemudian terdengar mamah terisak. Aku mengangkat kepala dari bahunya lalu mendapati mata mamah memerah. Air matanya berjatuhan di pipi. Kelak bila aku menjadi ibu dari seorang anak perempuan, aku pasti merasakan apa yang sekarang mamah rasakan. Kupeluk erat tubuh mamah. Maafin Mili, belum bisa nyenengin mama selama ini. Mata terasa panas, pandanganku kabur, lantas bulir-bulir air mata jatuh di pipi. Mamah mengusap-usap punggungku, semoga engkau bahagia ya nak, semoga engkau bahagia.